Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syana Dwi Putri Pramelia dengan NIM 21010117140 Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan studi Value Engineering yang berjudul True Delta Facility Project di Sacramento, California. Latar belakang. Proyek ini berfokus pada alternatif kapal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memotong Sacramento dan delta sungai San Joaquin untuk mengalirkan sungai Sacramento langsung ke delta bagian selatan. Proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara delta kemudian dibuang ke delta pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan outflow neto di delta dan mengurangi salinitas lokasi ekspor di delta bagian selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Saat aliran delta berkurang karena penarikan selama periode kering dan kritis, air laut merambah lebih jauh ke delta selama siklus pasang tinggi, kemudian dialirkan ke stasiun pompa ekspor dan memindah salinitas ke pengguna hilir. Untuk ruang lingkup studi value engineering ini, studi ini adalah satu-satunya studi nilai yang sekarang ini direncanakan untuk proyek ini. Ruang lingkup dari studi nilai ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 kubik feet second dari Hood, California ke delta pusat. Sebagai bagian dari studi ini, tim yang ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep ini dan mempertimbangkan alignment alternatif yang memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di sekitar Hood dan hutan Walnut, California. Untuk lokasi pembuangan tidak dibatasi. Lalu untuk tujuan studinya, yang pertama, untuk merekomendasikan penyelarasan dan yang disukai. Yang kedua, memberikan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Yang ketiga, menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan, termasuk dampak perikanan. Dan yang terakhir, untuk memberikan kriteria yang relevan untuk operasi. Untuk deskripsi proyeknya, atas permintaan Bay Delta Office atau BDO, Divisi Teknik, sedang melakukan studi prakelayakan fasilitas True Delta atau TDF. Proyek TDF membayangkan mengalihkan 4.000 kaki kubik feet second air dari Sungai Sacramento dekat Hood dan melepaskannya di South Fork of McCallumney River dekat Beaver Slough. Proyek ini merupakan bagian dari alternatif peningkatan kualitas air Calvet, ROD 2000. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam studi prakelayakan ini meliputi identifikasi lokasi pengalihan, pemilihan perataan kanal, persiapan inventaris fasilitas yang diperlukan, yaitu struktur intake dan outlet, kasa ikan, jembatan, sifon, struktur outlet, gerbang, dan struktur kontrol aliran, dan perkiraan biaya awal. Asupan TDF akan berlokasi di Sungai Sacramento dekat Hood dan outletnya akan berada di South Fork of McCallumney River, di dekat pertemuannya dengan Beaver Slough. Dengan demikian, area yang terkena dampak proyek mencakup area sepanjang penyelarasan TDF antara intake dan outlet sesuai pada gambar 1. Nah, ini merupakan gambar area yang terkena dampak proyeknya. Untuk komponen utama proyeknya, yang pertama ada fasilitas intake yang terdiri dari trash rack, kasa ikan, saluran bypass ikan, pabrik pemompaan low head, dan pintu air. Lalu yang kedua ada struktur outlet yang terdiri dari perangkat disipasi energi. Yang ketiga ada jembatan yang letaknya ada di Highway 160, di Lambert Road, Southern Pacific Rail, Jalan Twin Cities, Laufer Road, dan Walnut Grove Thornton Road. Lalu yang keempat ada kanal di sepanjang sekitar 12 mil. Yang kelima ada Siphon Stone Lake Drain, Lavaros, dan Sungai McCallumney. Dan yang terakhir ada pembesaran Delta Rawa di Rawa Beaver, Sungai Fork Selatan McCallumney antara Rawa Beaver dan Pulau Terminus. Nah, ini untuk geometrik TDF dirancang untuk membawa keluarnya 4.000 kubik feet second. Kanal akan berbentuk trapesium. Untuk menghindari erosi tanggul dan kanal, kecepatan maksimum yang diizinkan dibatasi hingga 2,5 kaki per detik. Bagian dalam kanal akan miring ke 3:1. Untuk 3-nya itu horizontal dan 1 untuk bagian vertikalnya. Kemiringan ini akan dipertahankan dari dasar kanal ke atas tanggul. Dalam kondisi ini, lebar kanal di pangkalan sekitar
110 kaki. Bentuk ini akan diterapkan di sepanjang kanal, kecuali di jembatan dan sifon. Di lokasi-lokasi ini, sebuah kanal persegi panjang akan disediakan. Tanggul di kedua sisi kanal akan memiliki jalan akses selebar 16 kaki dengan bahu 3 kaki, sehingga lebar atas panggul akan menjadi 22 kaki. Sepanjang penyelarasan, bagian atas tanggul akan setidaknya 4 kaki di atas ketinggian permukaan air maksimum. Ini akan memberikan freeboard terhadap lonjakan angin, konsolidasi tanggul, subsidensi, dan erosi. Dapat dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya ada fasilitas intake. Berikut gambarnya. Lalu fasilitas intake ditempatkan di bagian lurus Sungai Sacramento, menghindari daerah arus sekunder. Itu juga terletak di daerah yang dimiliki oleh DWR atau Department of Water Resources. Fitur utama dari sistem asupan adalah deflektor sampah terapung, jembatan utama, jalan layanan, pintu banjir, trash rack, sekat ikan, dan kanal bypass, dan pabrik pemompaan. Lalu untuk biaya proyeknya, perkiraan biaya awal proyek TDF ada 360 juta dolar. Perkiraan biaya ini tidak termasuk biaya untuk pelestarian sumber daya budaya yang terkait dengan mitigasi dan pemulihan. Perkiraan juga tidak termasuk perkiraan untuk relokasi, tanah dan hak, desain teknik, pengawasan dan administrasi, dan biaya tidak langsung proyek. Contohnya seperti staf proyek, fasilitas, utilitas, dan peralatan. Nah, ini untuk detailnya dari biaya proyek yang sudah ingin dikeluarkan. Lalu untuk tahapan studi value engineering-nya ada pre-workshop, ada workshop, dan juga pasca workshop. Untuk pre-workshop, sebelum dimulainya lokakarya, tim ditugaskan untuk meninjau dokumentasi terbaru tentang pengembangan proyek. Hal ini dilakukan untuk membiasakan mereka dengan rencana proyek dan untuk mempersiapkan mereka untuk mengajukan pertanyaan dari para pemangku kepentingan proyek selama presentasi proyek di awal lokakarya. Banyak informasi latar belakang untuk penelitian ini dihasilkan oleh staf in-house DWR. Kegiatan pralokakarya lainnya termasuk yang pertama, ada mengkoordinasikan logistik lokakarya dan mengkomunikasikannya kepada berbagai peserta. Yang kedua, memberikan panduan kepada DWR tentang konten presentasi untuk pengantar proyek. Lalu yang ketiga, ada penjadwalan peserta lokakarya dan tugas penugasan untuk memastikan tim siap untuk lokakarya. Dan yang terakhir, ada mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek dan memastikan dokumentasi proyek didistribusikan kepada anggota tim. Lalu lanjut ke workshop. Di tahap workshop ini, lokakarya value methodology adalah sesi intensif di mana rencana proyek dianalisis untuk mengoptimalkan keseimbangan antara persyaratan fungsional dan komitmen sumber daya, terutama modal dan biaya operasional and maintenance. Rencana kerja VM yang digunakan oleh SVS mencakup pelaksanaan fase-fase berikut selama lokakarya. Yang pertama ada fase informasi, lalu fase analisis fungsi, fase kreatif, fase evaluasi, fase pengembangan, dan terakhir fase presentasi. Ini untuk tahap workshopnya. Yang pertama, untuk fase informasi ini, memahami latar belakang proyek dari mana rencana itu dikembangkan. Latar belakang disediakan dalam ikhtisar lisan oleh DWR. Lalu selanjutnya ada fase analisis fungsi, ditingkatkan dengan menggunakan diagram FAS, yang memungkinkan anggota tim untuk memahami bagaimana fungsi suatu proyek saling berhubungan. Lalu lanjut ke fase kreatif, yaitu melibatkan hasil ide menggunakan kreativitas yang dilaksanakan oleh tim nilai. Ide-ide yang sudah dihasilkan kemudian disaring dalam tahap selanjutnya. Lalu ada fase evaluasi. Nah, fase evaluasi ini, tim memilih ide-ide terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk memastikan tim nilai berfokus pada pengembangan ide-ide terbaik, pertemuan peninjauan dilakukan dengan pemimpin, tim nilai, dan perwakilan DWR. Lalu fase pengembangan. Selama fase ini, setiap ide diperluas menjadi alternatif yang bisa diterapkan untuk konsep proyek asli.
Pengembangan terdiri dari menyiapkan deskripsi alternatif, nilai, dan mengevaluasi biaya. Lalu yang terakhir ada fase presentasi, yaitu tim mendapatkan hasil workshopnya dengan menggunakan hasil analisis fungsi dan diagram FAS. Lalu selanjutnya ini ada pasca workshopnya. Kegiatan-kegiatan pasca loka karya dari studi nilai ini terdiri dari menyiapkan laporan studi nilai dan berkoordinasi dengan DWR untuk membantu mereka membuat keputusan mengenai penerimaan alternatif nilai. Nah, ini untuk diagram proses rekayasa nilainya. Yang pertama ada pre-workshop, yaitu ada prepare for workshop, ada review documents, ada prepare models, ada analyze estimate, lalu lanjut ke value methodology workshop, ada information phase, function analysis, ada creative phase, evaluation phase, development phase, dan presentation phase. Lalu yang terakhir ada post-workshop atau pasca workshop, ada document workshop result, owner or designer evaluation of recommendation, lalu resolution meeting, dan yang terakhir ada document decision and finalized report. Lalu untuk hasil workshopnya, dengan menggunakan analisis fungsi dan diagram fungsi analisis sistem teknik atau diagram FAS, tim menyimpulkan bahwa misi proyek ini adalah untuk memenuhi Record of Decision atau ROD yang diberikan kepada DWR oleh Calvet. Fungsi dasar yang harus dipenuhi untuk memenuhi ROD adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Fungsi sekunder utama yang mendukung fungsi dasar termasuk mengurangi salinitas, mengurangi predasi, menghindari keterlambatan migrasi, dan mencegah cedera. Menganalisis fungsi-fungsi proyek ini memberi tim wawasan utama berikut. Yang pertama, melindungi ikan adalah pertimbangan penting dalam desain dan operasi pengalihan baru. Ini juga memiliki implikasi biaya yang signifikan. Lalu yang kedua ada kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air Sungai Sacramento ke delta, yang akan berdampak meningkatkan aliran air bersih dari delta dan dengan demikian mengurangi jumlah intrusi air asin dari teluk. Dengan pemahaman tentang persyaratan fungsional, tim nilai menghasilkan 73 ide untuk perubahan potensial pada rencana saat ini. Berdasarkan penilaian profesional, anggota tim, dan masukan dari DWR, 11 gagasan dipilih untuk dikembangkan menjadi value alternatif. Nah, ini untuk nilai alternatifnya. Beberapa nilai alternatif disajikan dalam laporan ini adalah variasi dari konsep umum, dan yang lain adalah alternatif untuk aspek tertentu dari rencana. Dengan demikian, belum tentu semua alternatif dalam laporan ini dapat diterapkan karena pemilihan beberapa keputusan dapat menghalangi atau membatasi penggunaan yang lain. Berikut merupakan daftar lengkapnya. Ini ada nilai alternatif dari proposal CF04 sampai dengan DF27. Dapat dibaca langsung saja di layar. Lalu ini ada keuntungan tambahan. Studi nilai biasanya menghasilkan manfaat di luar penghematan biaya. Manfaat ini dihasilkan sebagai bagian dari alternatif, saran desain, atau dari pengamatan yang dilakukan oleh tim atau salah satu peserta lainnya selama loka karya. Berikut adalah beberapa manfaat yang direalisasikan dari penelitian ini, selain penghematan biaya yang dibahas di atas. Yang pertama, tim nilai mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan dan proyek seiring berkembangnya proyek. Lalu yang kedua, tim nilai juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim pengembangan proyek saat mereka mulai merancang. Juga terkait dengan ikan, ini yang ketiga, tim nilai memberikan diskusi tentang fish screen yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Lalu yang terakhir ada analisis masalah ikan, juga menyebabkan diskusi tentang penanganan akan bermigrasi ke hulu. Nah, ini untuk resolusi alternatifnya. DWR telah meninjau berbagai alternatif yang disajikan dalam laporan ini dan telah memutuskan untuk mengevaluasi lebih lanjut alternatif CF04, CF10,
poin ABC, CF15, CF19, dan CF38 dengan pemodelan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pada pengurangan salinitas. Hasil pemodelan ini akan dianalisis dalam studi prakelayakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi lebih lanjut jumlah alternatif yang akan dievaluasi lebih rinci dalam studi kelayakan penuh untuk fasilitas True Delta. Kesimpulan. Oke. Yang pertama, meskipun alinyemen saluran yang diusulkan untuk fasilitas True Delta tampaknya menjadi solusi yang layak, itu bukan alinyemen yang menjadi pilihan utama. Alinyemen ini membutuhkan pembangunan kanal baru yang sangat mahal. Ada beberapa lokasi lain di mana air Sungai Sacramento dapat dialihkan, di mana secara substansial akan mengurangi biaya. Yang kedua, evaluasi lebih lanjut harus dilakukan pada pengalihan air pada Delta Cross Channel yang kami percaya akan memiliki pengaruh pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh berkurang. Yang ketiga, tim nilai mengevaluasi baik fish screen di kanal dan fish screen di sungai dan menyimpulkan bahwa fish screen di sungai memiliki beberapa keuntungan untuk ikan, tetapi biaya sangat tinggi. Karena itu, kami merekomendasikan fish screen berbentuk V dalam kanal. Lalu untuk kesimpulan terakhir, kami merekomendasikan bahwa jika ada kanal baru perlu disediakan penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi hulu. Lalu untuk sarannya, selain alternatif nilai di bagian sebelumnya, tim membuat beberapa ide lain yang kami sebut saran desain. Ini disajikan untuk membawa perhatian ke bidang rencana yang menurut pendapat tim harus diubah. Secara umum, ide-ide ini dirancang sebagai saran desain kepada value alternatif karena satu dari dua alasan. Yang pertama, peluang peningkatan nilai relatif kecil. Dan yang kedua, konsep tidak dapat dievaluasi atau dikembangkan secara memadai dalam keterbatasan sumber daya lokal karya. Lalu untuk saran desain biasanya dikaitkan dengan masalah seperti yang pertama peningkatan operasi, lalu kemudahan perawatan, konstruksi lebih mudah, mengurangi resiko klaim konstruksi, dan klarifikasi dokumen konstruksi, dan kondisi kerja yang lebih aman. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.